Hai guys, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yogi Suprayogi. Saya dari Sistem Informasi dari Universitas Batam, atau disebut dengan Uniba lah. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML dan CSS. Oke, sebelum kita membuat HTML dan CSS, saya akan menunjukkan contohnya. Contohnya seperti ini. Nih, di sini ada 3 kolom kan? Nah, ini contohnya. Contoh seperti HTML dan CSS. Inilah seperti ini HTML dan CSS contohnya. Oke. Di sini kita bisa lihat running text-nya. Tuh. Running text-nya kita isinya terserah. Kalau saya isinya jadilah orang yang berbadan yang baik dan santun. Oke. Nah, di sini ada home, di sini ada 3 kolom. 3 kolom ini fungsinya yaitu untuk membuat artikel-artikel. Oke. Di sini ada kontak as. Nah, kontak as ini fungsinya untuk kalau Anda melihat video saya, Anda silakan melihat HTML saya atau CSS saya di internet. Filenya seperti ini nih. Tuh. Oke, postingannya nih. Tuh yang seperti di atas ini. Kalau Anda memang mau niat untuk membaca tentang artikel-artikel saya, tinggal sini aja, nama telepon Anda, alamat email Anda. Setelah Anda membaca semua artikel saya yang ini, nah, silakan Anda beli kotak saran ini. Apabila mungkin ada yang kurang kata-katanya atau ya kata-katanya agak tidak masuk akal atau apa, Anda bisa memberikan saran di sini. Oke. Nah, ini contoh seperti gambaran buat HTML dan CSS-nya. Oke. Sini saya akan langsung nggak akan bertele-tele. Saya sini akan langsung gimana caranya membuat HTML dan CSS. Nih, contohnya seperti ini. Setelah Anda melihat yang tadi ini seperti HTML dan CSS, Anda silakan buat seperti ini. Contoh bola folder nama praktek 7, NIM, nomor induk mahasiswa, nama. Untuk menyimpan seluruh file yang dibutuhkan praktikum ini. Contohnya seperti ini nih. Nah, indeks 7-nya. Tuh, indeks 7-nya. Oke, nanti Anda buat foldernya seperti ini. Ini indeks 7. Nah, sini ada gambar-gambar. Kalau sini iklannya. Nah, iklannya nih. New CBR. Nah, ini indeks 7-nya. Oke, kalau itunya nih kan seperti ini nih. Setelah itu kita buat file HTML terlebih dahulu dengan menyalain kode sebagai berikut dan simpan dengan nama indeks 7 di .html. Nah, di sini itu contohnya. Seperti ini menu. Ini lokasi menu, running text-nya. Nah, sama seperti ini indeks di indeks 7 notepad. Seperti ini. Tuh, indeks 7. Oke. Sama kan seperti halnya ini. Nah, ini head, body, layout, lokasi running. Sininya ini isinya foldernya div, copy. Nah, sama halnya pada indeks ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini sebagai contohnya aja tentang indeks 7. Anda buat filenya seperti ini. Nanti Anda buat sebuah file seperti ini filenya nih. Tuh. File seperti ini ya. Nomor NPM, nomor induk mahasiswa, ini nomor induk mahasiswa saya, ini nama saya. Buat folder seperti ini. Nanti hasil indeks 7-nya akan seperti ini. Nah, muncullah nanti seperti ini dia. Tuh. Nah, selanjutnya baru kita masuk. Kalau udah itu hasil kode di atasnya buat tambah sederhana seperti ini nih. Ini contohnya nih. Belajar HTML dan CSS. Ini contohnya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut salin kode CSS berikut dan simpan dengan nama file style 7 CSS. Ini kan turun bodinya nih. Nah, sama dengan ini indeks 7 nih, ini nih contohnya. Tuh. Oke. Nah, contoh-contohnya tuh. Oke. Nah, contoh dari HTML dan CSS. Kode berikut dan simpan nama file style 7 dan .css. Nah, seperti ini nih. Tuh. Oke.
Nah, setelah kode CSS ini dibuat, lihat kembali ke file index7 HTML di browser Anda, kemudian perhatikan perubahannya. Nah, perubahannya seperti ini. Oke, ini perubahannya seperti ini. Terus kita akan lanjutkan lagi. Buat file, buka kembali file style7 CSS. Ini kita buka lagi. Nih, di Notepad, ini kita buka lagi. Baru itu. Kemudian tambahkan kode berikut pada garis selanjutnya, baris setelah kurung kurawal penutup ID-nya. Tuh. Ini. Oke. Nih. Inilah contohnya nih. Tuh, oke. Kontak as profil. White high color background. Setelah itu kita lanjut lagi. Setelah kode CSS berhasil dibuat, buka kembali index7 HTML dan browser Anda, kemudian perhatikan perubahannya. Ini perubahannya seperti ini nih. Tuh. Nah, kalau yang udah jadinya seperti ini. Tuh, seperti ini. Ini headernya. Kalau ini kan dari awalnya. Kalau ini kan yang sudah jadinya. Udah jadinya seperti ini. Oke, aneh. Setelah itu tambahkan selektor headernya. Tambah demi sedikit akan membuat layout kita menjadi tertata. Setelah itu buka kembali file style7 CSS. Nih kita buka kembali indeks filenya, file CSS nya tadi. Kemudian tambahkan kode berikut pada baris selanjutnya. Nih seperti ini. Tuh, kodenya ada white, ada high, ada background color, ada position. Pengatur running text-nya. Ini running text-nya seperti ini. Contohnya. Nih, ini running text-nya nih. Nih, ID running text-nya. Nah, jadi Anda silakan dari sini isi sampai sini. Itu serah Anda mau bikin apa aja. Kalau saya, jadilah orang pribadi yang baik dan santun. Setelah itu, saya buat terima kasih atas kunjungan Anda. Baru nama saya dan nomor NPM saya. Nah, itu maksudnya. Pengatur running text-nya. Nah, ngaturnya di sini ada mau weight-nya berapa, height-nya berapa, pending top-nya berapa, margin-nya berapa, itu serah Anda. Setelah itu, setelah kode CSS selesai dibuat, lihatlah kembali file index7 browser Anda, kemudian perhatikan perubahannya. Tuh, perubahannya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita buka lagi file style7 CSS. Kemudian tambahkan kode berikut pada baris selanjutnya. Buka lagi yang tadi style7. Nah, bikin seperti ini. Pengaturan isi. Contohnya seperti ini pengaturan isinya nih. Nah, nih pengaturan isinya nih. Tuh. Isi postingannya menampilkan gambar. Nah, seperti inilah nih isi postingannya. Oke, yang Anda lihat nih. Yang ini nih. Ini postingannya. Nih. Oke. Nah, setelah itu udah Anda buat ini postingannya nih. Mau ini bukan untuk ininya aja, pendingnya, white-nya, height, background atau warnanya, itu serah Anda. Oke, setelah itu kita selanjutnya lagi buka file lagi index7 .html browser Anda, kemudian perhatikan perubahannya. Tuh, seperti ini. Kita buat file index7 HTML. Kemudian kita tampilkan gambar seperti di bawah ini. Tuh. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Tampil pada index HTML akan berubah di mana lokasi isi dan lokasi sidebar berada pada kotak warna yang berbeda. Oke. Nah, terus sini sekarang tinggal kita atur bagian footernya, buka kembali file style7-nya .css, kemudian tambahkan kode sebagai berikut. Nih, kodenya. Oke. Ini kodenya dan hasilnya. Buka lagi filenya, hasilnya akan berubah seperti ini. Lokasi isinya seperti ini. Nih, ini namanya lokasi isinya nih ya. Kalau ini running text-nya. Oke. Nah, ini lokasi setbarnya.
sidebarnya ini untuk sponsor ini nih. Ini namanya sidebar. Oke. Nah, untuk ini lokasi menunya seperti ini nih, ada home, kontak us, profil. Ini lokasi menu, ini running textnya. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini kan. Nah, setelah itu jika hasil Anda yang buat tidak sama seperti gambar di atas, berarti ada yang salah dari yang Anda bikin itu. Silakan Anda periksa lagi kembali. Apa yang salah silakan Anda perbaiki. Nah, setelah itu buka lagi kembali file index7.html dengan notepad. Kemudian pada tulisan lokasi isi, silakan ganti kode sebagai berikut. Nah, lokasi isi. Nih, lokasi isinya nih. Isi postingannya seperti ini. Oke. Tuh, div kelas isi postingan 1. Oke, postingan 1. Nih. Ini postingan 1, postingan 2. Kalau ini kan udah ada dengan ininya, artikel-artikelnya. Kalau mau itu nanti postingan 1, postingan 2 dan postingan 3. Oke. Tuh, postingan 1, 2 dan 3. Ini kan nih contohnya nih, posting 1, posting 2 dan posting 3. Oke. Nah, buka file perubahan file HTML. Langkah selanjutnya ada melakukan pengaturan pada file CSS-nya. Buka kembali tadi yang Anda buat style 7.css-nya. Nah, isi postingan seperti ini. Oke, margin button pending. Setelah Anda buat ini, setelah kode CSS dibuat, lihat kembali indeks 7 HTML browser Anda. Kemudian perhatikan perubahannya. Tuh, postingan 1. Seperti ini postingannya. Nih, ini namanya postingan nih. Nih, ini postingan 1. Oke. Maaf, sorry ya. Nah, setelah ini kan postingan 1 nih. Setelah menambahkan selektor isi postingan, maka sekarang kita sudah menambahkan sebuah layout untuk tempat menambahkan isi dari web yang akan kita buat nantinya. Nih, sama halnya dengan tadi. Kalau Anda mau buat postingan 1, 2, 3, tinggal tambah aja div class sama dengan isi posting 2. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Div class ya, nih. Div class isi postingan 3. Atau ini postingan 2, ini postingan 1. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh, ini dia postingan 1, 2 dan 3. Nanti seperti ini. Tuh 2, 3. Kalau Anda membuat banyak, tambah aja, tinggal tambahkan postingnya aja di bawah ini. Tambah lagi div class postingan 4, 5 atau 6. Tergantung Andanya. Anda mau buat filenya terlalu banyak atau postingan terlalu banyak, itu serah Anda. Oke. Habis itu kita lanjut mengisi konten posting 1 dengan gambar. Mengisi konten posting 1 dengan gambar dan headline berita. Langkahnya carilah gambar yang tampilan pada gambar di depan. Kemudian buka kembali file index7.html. Carilah kode div kelas isi postingan 1. Nih contohnya seperti ini. Nih. Nah, ini postingannya nih kan. Ini tampilan gambar. Nah, seperti itu. Jadi tampilan gambar, nama file gambar .jpg. Nah, ini contoh seperti ini gambarnya. Ya. Tuh, jaringan komputer .jpg. Ini tuh. Ini untuk ngisi judul ininya. Judul di sini ya, jaringan komputernya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Baru kita ke gambar depan, H2 judul berita, baru isi beritanya. Nah, isi beritanya seperti ini. Tapi jangan terlalu banyak isi beritanya. Singkat aja dulu. Soalnya ini kan untuk di sini, bukan untuk isinya. Cuman untuk profil singkatnya aja. Oke, profil singkatnya seperti ini. Jadi Anda kalau menaruh banyak, nanti dia akan melebar sampai ke sini, melebar sampai ke kolom 3. Nanti kolom 2, kolom 3 itu nggak dapat apa-apa. Jadi Anda buat cuman sedikit aja dulu. Nih contohnya seperti ini. Oke. Tuh, ini. Setelah itu lanjut lagi.
Setelah Anda buat lagi, buka kembali. Setelah melakukan perubahan file HTML, langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan file CSS-nya. Tadi pengaturan CSS-nya tuh, buka file 7 CSS, kemudian tambahkan kode berikut. Nah, contoh CSS style 7-nya nih. Nah, seperti ini nih. Tuh, pengaturan body, pengaturan lain. Nah, Anda buat seperti ini. Dari situ nanti Anda akan atur kodenya. Itu terserah Anda mau ngatur kodenya seperti apa. Oke. Nah, setelah itu hasil dari kode di atas akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan sebagai contoh nih, go green save. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sama halnya seperti yang udah jadi nih. Oke, ada fotonya, ada ininya, jaring judulnya, profil singkatnya. Nah, seperti ini contohnya. Tuh. Lakukan yang sama untuk postingan 2 dan postingan 3 untuk menampilkan gambar seperti bawah ini. Sama dengan hal yang seperti ini nih. Maaf. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, tambah postingan lagi. Postingan 1, 2, dan 3. Tuh, nanti hasilnya seperti ini. Nih kan? Tuh, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, sampai sini kita sudah membuat tampilan headline atau isi sebuah web. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan untuk setbarnya. Oke, pengaturan setbarnya. Pada bagian setbar atau konten sebelah kanan biasanya digunakan untuk menampilkan iklan. Nah, seperti ini. Ini iklan saya nih. Ini iklan Honda New Jazz. Ini iklan saya. Nah, buka file index7.html dengan editor Notepad. Kemudian carilah kode berikut, kode div setbar. Ini apa, index 7 setbar. Kita cari dulu setbarnya. Tuh nih seperti ini. Tuh setbarnya. Ini kan setbar nih. Nah, Anda tinggal masukin kodenya aja. Kode seperti ini. Lokasi setbarnya. Kemudian ada terus lokasi setbarnya dengan warna biru. Oke. Seperti ini contohnya. Silakan dan replace atau ganti dengan kode berikut. Setbarnya tadi dengan kode berikut. Nih, widget, lokasi iklan gambar, div, seperti ini lokasinya. Tuh. Oke. Nih. Untuk iklannya. Setelah itu buka kembali file style 7-nya, CSS-nya, yang CSS-nya ini. Nah, ini kan. Tuh. Langsung pengaturan widget atau setbarnya, pengaturannya. Kita lihat pengaturannya. Ini pengaturan isi, nah ini pengaturan setbarnya. Di sini kita bisa atur mau berapa itunya. Tuh, ini width-nya 99 kan. Ini kita bisa atur sendiri. Tuh, setbarnya. Kalau saya 27. Jadi enggak terlalu besar. Oke, langkah selanjutnya tuh seperti ini contohnya. Oke. Kemudian siapkanlah sebuah gambar yang akan digunakan sebagai iklan dan tampilkan pada widget yang Anda setbar. Seperti ini. Nih, iklannya. Anda terserah mau iklan seperti apa. Saya tunjukkan dulu iklannya ya. Nah, terserah Anda mau memasang iklan seperti apa. Tuh. Nah, ini contohnya. Tuh. Oke. Itu contoh iklannya. Terus setelah itu kembali ke index7.html dengan editor dan carilah kode berikut. Widgetnya div class. Oke, index 7 div classnya. Nih, div classnya isi postingan. Ini jaringan yang bentar. Div classnya isi postingannya. Nih, seperti inilah nih.
sidebar widget. Nah, ini Honda gift border 2 right, seperti ini contohnya. Oke. Dah. Setelah itu udah Anda buat seperti itu, silakan kemudian warnai biru, yang diwarna biru atau lokasi iklan gambar silakan Anda ganti dengan kode HTML yang memanggil gambar yang telah Anda siapkan sebagai iklan. Contoh seperti ini, IMX, nama gambar JPG kelas iklan. Nah, seperti inilah nih. Nah, nih. Tuh, seperti ini. Ini ya. Dah. Setelah itu, maka hasil nama kode di atas akan menghasilkan tampilan seperti di bawah ini. Tuh. Kan sama halnya dengan punya saya nih. Ini iklannya nih. Iklannya terserah Anda mau iklan apa. Kalau saya iklannya New Honda Jazz. Nah, setelah itu di mana sidebar kanan sudah muncul sebagai gambar yang tidak diumpannya sebagai iklan. Setelah itu kita melakukan pengaturan pada tampilan berita terlaris. Setelah itu silakan buka file index7 HTML dan editor dan carilah kode berikut. Ini lokasi berita terlaris nih. Oke, seperti ini. Buka indeks Anda, cari dengan lokasi div class widget, lokasi berita terlaris. Kemudian kalimat ini warna biru, lokasi beritanya silakan diganti dengan kode HTML sebagai berikut. Judul widgetnya Hot31, judul postingan 1, 2, dan 3. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Setelah itu buka file style7.css, kemudian tambah kode baris, selanjutnya terakhir pengaturan huruf judul. Oke, kita buka stylenya judul. Kita cari judul, pengaturan judul. Nah, seperti ini. Nih. Font size, font white, color, margin top, margin button. Nah, itu tinggal kita atur di sini. Oke. Setelah itu kita kemudian adalah perubahan yang terjadi pada file index7.html. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh, judul postingan 1, 2, 3 dan sampai postingan 10. Kalau saya seperti ini, 1, 2, dan 3. Ini postingannya. Oke. Nah, setelah itu buka file style, kemudian tambahkan kode berikut pada baris selanjutnya. Nih. Tuh. Oke, seperti ini nih. Nih, seperti ini nih. Oke. Kemudian tulislah perubahan yang terjadi pada file index7. Jika kode yang tulis benar, maka akan menghasilkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Nih, seperti ini. Tuh, 2, 3. Oke, postingannya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Setelah itu buka kembali file style7, kemudian tambahkan kode berikut pada baris selanjutnya atau baris terakhir. Seperti ini. Baris terakhir tuh ini salah, itu baris terakhir ya, turun menu. Kemudian lihat perubahan yang terjadi pada file ini 7 seperti ini, Hot3 tuh, judul postingan 10 sama seperti ini. Oke. Pengaturan running text-nya, huruf atau berjalannya. Nah, seperti ini. Lokasi running text-nya silakan digantikan kode berikut. Nah, running text seperti ini. Ini running text-nya nih. Yang tadi saya udah tunjukkan. Running text-nya. Jadilah orang yang berbudi yang baik dan santun. Nah, ini contohnya. Ini contoh running. Contoh ini ya. Running text-nya nih. Setelah itu kita lanjut lagi.
Jika kode Anda buat sudah benar, maka dalam web yang Anda buat akan muncul kalimat huruf berjalan dan berhenti jika mouse diletakkan di kalimat itu. Seperti ini nih. Tuh, kan berhenti dia. Aha. Kalau pas gini dia akan jalan. Tekan gini lagi, dia akan berhenti. Itu cara kerjanya. Ini pengaturan menunya. Bukalah file Dex tujuan dengan editor, carilah kode berikut. Lokasi menu. Ikutin aja contoh-contoh seperti ini. Nih, lokasi menu silakan ganti dengan nama kode berikut. Home menu 1, 2, 3, 4. Tuh. Kodenya. Nih, ikutin aja kode-kode kembali ini seperti buka kembali file style 7. Ini pengaturan menu. Oke. Ini pengaturan menunya. Nah, ini pengaturan menunya. Anda buat contoh seperti ini, ikutin apa semua yang ada di sini, pasti Anda benar. Tuh, kalau ini kan menunya kan terlalu banyak nih kan, ada 4 yang seperti ini tadi. Nih, kalau saya enggak pakai menunya cuma 3, yaitu home, kontak, dan profil. Profil saya ini kontak, ini home. Jadi itu terserah Anda sih, mau pakai menunya mau berapa, itu terserah Anda. Oke, nanti contohnya seperti ini nih. Ini seperti punya saya nih. Nih. Oke kan? Nah, setelah itu pengaturan menu selesai, maka tampilan seluruh dari web yang Anda buat adalah sebagai berikut. Tuh, seperti ini. Nah, seperti ini juga. Oke. Ya, ini. Jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata saya yang kurang terkesan atau kurang kurang bermanfaat lah. Tolong dimaafkan ya. Karena saya juga baru belajar di sini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.